waktu 10 menit. Sekarang kita waktunya untuk mempresentasikan jawaban pertanyaan yang didapatkan dari bola salju kelompok lain. Kelompok yang pertama adalah kelompok 3. Ayo maju perwakilannya. Kelompok 3. Ayo jawab. Kelompok 3 kamu maju. Silakan ayo. Suci Yang lain tolong didengarkan ya. Ya. Jawabannya kayak Kami dapat pertanyaan dari kelompok 2. jawabannya panjang tuh gue. Yaitu pertanyaannya, bagaimana ciri-ciri komitmen para pendiri negara terhadap bangsa dan negara ini? Jawaban dari kelompok kami yaitu para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama ada mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang terakhir, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 1. Ayo. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kami dapat pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, berikan 3 contoh perilaku dalam lingkungan sekolah yang menunjukkan sikap toleransi dan patriotisme. Jawabannya, perilaku toleransi di sekolah ada 3. Yang pertama, menghargai teman yang berbeda agama. Yang kedua, menghargai pendapat teman dalam musyawarah kelas. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian yang kedua, perilaku patriotisme di sekolah ada 3. Yang pertama, mengikuti upacara bendera di sekolah. Yang kedua, mengembangkan sikap kesetia kawanan sosial di lingkungannya. Dan ketiga, menghormati guru. Sudah, Bu? Ya, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok B. Selanjutnya kelompok berapa ya? 2. Ya udah, kelompok 2 ayo silakan maju. 2. Kami dari kelompok 2 mendapat pertanyaan dari kelompok 3. Adapun pertanyaannya adalah hal-hal apa saja yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45. Kemudian jawaban dari kami, hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah yang pertama, pro patria dan primus patrialis, yang artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Kemudian jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuang kemerdekaan. Kemudian jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Selanjutnya yang keempat ada jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang terakhir jiwa kesatria dan kebesaran, jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Ya, bagus. Ulun dapat pertanyaan dari kelompok 1, Bu. Pertanyaannya, Pancasila sebagai dasar kesatuan Republik Indonesia sudah final. Maksud dari kata final di sini apa? Yaitu jawabannya adalah final artinya Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Konsensus Pancasila sebagai dasar negara telah diperkuat dalam ketetapan MPR pada tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI dan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pasal 1 isi ketetapan MPR tersebut yaitu Pancasila sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, bagus, tepuk tangan. Oke, itu tadi jawaban dari hasil diskusi kita masing-masing. Pertanyaannya dan jawabannya sangat tepat sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, adakah yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini? Boleh, Bu. Ya, Rauda, apa? Bagaimana, Bu, cara kita sebagai warga negara Indonesia membuktikan kalau kita mencintai negara kita? Caranya kita itu harus bisa menjunjung tinggi martabat dan harkat negara kita. Dengan caranya kita memakai produk dalam negeri, memberikan prestasi kita terhadap negara, dan yang terakhir kita harus bisa memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi untuk negara kita. Bagaimana, Nak? Nah, Bisa jadi, Bu. Oke, bagus. Adakah yang lain yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ada tidak? Tidak. Sudah paham. Sudah paham. Kalau tidak ada lagi, Ibu yang akan bertanya. Pertanyaannya adalah bagaimana? Apa ya? Bagaimana contoh agar kita dapat memberikan kejayaan kepada bangsa kita Indonesia? Siapa yang bisa? Enggak. Ya, Mbak Bel, apa? Biar aku sama Ningrum. Ya, siap. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah airnya. Kemudian contohnya misalnya kami bisa berjuang dengan cara kami masing-masing sesuai dengan kemampuan diri untuk dapat membanggakan bangsa dan negara. Oke, tepuk tangan untuk Bel. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Untuk itu marilah kita bacakan kesimpulan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kesimpulan. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nasionalisme. Patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan semangat menuju tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Merupakan diri negara merupakan contoh terbaik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Nah, dengan dibacakannya kesimpulan kita tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin memberikan kalian tugas rumah. Tugasnya adalah kalian meresum materi kita hari ini lalu dikumpulkan di depan. Sudah jelas dengan tugas yang Ibu berikan? Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selanjutnya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu persilakan untuk ketua kelas untuk kembali memimpin doa. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah memperhatikan dan tertib dalam materi kita hari ini. Ibu memohon maaf jika ada kehilafan dan kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian materi kita hari ini. Kesempurnaan hanya milik Allah, semata-mata kesalahan
pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.